Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solihah, bertemu lagi bersama Putria. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat memahami kalimat ajakan. Yang kedua, dapat membandingkan dua kelompok benda. Yang ketiga, dapat melakukan gerak tari sederhana. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Silahkan kalian dengarkan ya percakapan yang akan Putria bacakan. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain ya, katanya. Lalu Udin menjawab, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Lalu Edo menjawab lagi, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor, katanya. Lalu Udin menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, di sini terdapat kalimat ajakan. Coba silakan kalian amati kira-kira mana ya kalimat yang ciri-cirinya itu mengajak seseorang atau mengajak temannya. Nah, di sini Putria sudah ada jawabannya. Silakan simak ya. Nah, ada kalimat yang diawali dengan kata ayo. Di sini ada percakapan Edo ya. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, lalu Udin juga ada nih kalimat ajakannya yaitu ayo aku bonceng naik sepedaku, katanya. Nah, ini kata ayo adalah contoh kalimat ajakan ya. Ada juga di sini percakapan juga nih, tetapi ini Putri hanya kasih contoh sedikit saja ya. Nah, di sini ada kalimat setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada contoh kalimat ajakan. Coba silahkan kalian lihat lagi, teliti lagi, ada nggak sih kalimat ajakan yang sebelah mana? Coba ya. Nih, Putri punya jawabannya. Kalimat ajakannya yaitu mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, kata mari itu merupakan contoh kalimat ajakan ya. Kalimat yang diawali dengan kata mari itu merupakan kalimat ajakan. Jadi, kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo dan mari. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut ya. Nah, selain bermain sepeda, Edo dan Udin juga mereka bermain kelereng. Nah, kita akan membandingkan banyaknya kelereng Edo dan kelereng Udin. Di sini Putri sudah ada contohnya ya. Di sini ada kelereng Udin dan kelereng Edo. Kelereng Udin jumlahnya 115 dan kelereng Edo jumlahnya 124. Nah, kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelereng Edo ya. Dikarenakan kelereng Udin itu jumlahnya 115 dan kelereng Edo itu jumlahnya 124. Nah, di sini juga Putria punya contoh yang lain nih. Di sini ada kelereng Beni dan kelereng Anto. Kelereng Beni jumlahnya 232 dan kelereng Anto jumlahnya 146. Jadi kita bandingkan ya, lebih banyak mana kelereng Beni itu lebih banyak dari kelereng Anto. Ya, kita lihat nih, kenapa Bu Guru kok kelereng Beni yang lebih banyak? Kita lihat angka yang paling depan ya. Angka yang paling depan itu adalah milik Beni, kelereng Beni itu angka paling depannya 2, yaitu 200. Sedangkan kelereng Anto angka paling depannya itu angka 1, yaitu 100. 200 dan 100 itu lebih banyak 200. Seperti itu ya. Nah, silahkan kalian lihat lagi nih. Di sini Putria punya dua kelompok benda. Ini ada pensil warna ya. Kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini kelompok A itu memiliki jumlah yang sama dengan kelompok B. Di sini mereka sama-sama memiliki kelompok ratusannya itu sama-sama ada 100.
Terus kelompok puluhannya sama-sama. Yang A itu ada 20, yang B juga 20. Nah, kelompok satuannya mereka juga punya jumlah yang sama. Yang A itu jumlahnya 7, yang B juga jumlahnya 7. Jadi, kedua kelompok benda ini itu jumlahnya sama-sama 127. Nah, kesimpulannya itu adalah kelompok A sama dengan kelompok B. Jadi jumlahnya sama. Kelompok A jumlahnya 127, kelompok B juga jumlahnya 127. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mengenal simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Tadi kan kita sudah membandingkan kelereng Edo dan Udin. Kelerengnya Beni juga dan Anto. Nah, dan tadi dua kelompok ya, dua kelompok benda. Nah, sekarang kita akan mengenal nih simbolnya kurang dari, lebih dari, dan sama dengan ini seperti apa. Di sini ada simbol yang menunjukkan bilangan kurang dari. Ini ya simbolnya ya. Juga ada simbol yang menunjukkan bilangan lebih dari. Ini simbolnya. Nah, terus yang terakhir ada simbol sama dengan yang menunjukkan bilangan sama dengan, yang jumlahnya sama. Kalau kita menemukan jumlah benda yang sama, kita kasih simbolnya sama dengan ya. Contoh nih, Ibu Tria punya contoh lagi ya, kalian perhatikan. Di sini ada bilangan 225 dan 252. Angka 225 itu terdiri dari 200 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan angka 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, kita lihat nih perbedaannya ya. Angka yang paling depan itu mereka nilai angkanya pada tempat ratusannya itu sama, yaitu sama-sama 200 dan 200 juga ya yang bawahnya. Nah, kita lihat sekarang patokannya angka kedua ya. Kalau misalnya angka yang pertama sama jumlahnya atau angkanya sama, kita lihat nih patokannya angka keduanya yang di tengah-tengah. Nah, kalau yang atas ini yang 225, angka keduanya dia itu 2 ya. Nah, kalau misalkan yang bawah yang 252, dia itu angkanya angka 5. Nah, nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama. Yang paling banyak yang mana? Yang 5 ya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan dan dapat ditulis 225 itu lebih kecil atau kurang dari 252. Kalau angkanya lebih sedikit atau lebih kecil, kita kasih tanda yang ini ya. Nih, ini tandanya menunjukkan bilangan kurang dari, karena angka yang di depan itu dia jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit dari angka yang di depannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba sekarang Bu Tria mau tanya, bulan ini bulan apa? Oke, siapa yang tahu? Bulan ini adalah bulan Juli. Nah, nanti bulan depan itu bulan Agustus. Pada bulan Agustus kita akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Di sini Siti dan teman-temannya akan menari pada acara pentas seni Hari Kemerdekaan di bulan Agustus. Nah, ketika kita akan menari itu ada gerakan-gerakan dasarnya ya. Nanti Siti dan teman-temannya itu akan berlatih menari ya. Yaitu gerak dasar tari yang pertama di sini ada gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Nih, Bu Tri akan contohkan gerakan tangan ya. Seperti ini gerakan tangannya, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kalau misalnya gerakan kaki, ada kaki yang ditekuk ya, nanti Bu Tri punya videonya, akan Bu Tri putar nanti. Yang gerakan kepala, Bu Tri akan contohkan. Seperti ini, kalian tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Seperti itu. Nah, sekarang ada gerakan kaki. Bentar ya. Nah, ini dia gerakan kakinya ya. Bu Tri akan tampilkan seperti ini.
Oke, itu adalah contoh gerak dasar tari. Yang pertama ada gerakan tangan, yang kedua ada gerakan kaki, yang ketiga ada gerakan kepala. Seperti itu. Nah, kita kan sudah belajar nih. Yang pertama, kita sudah mengenal kalimat ajakan. Yang kedua, kita sudah mengenal membandingkan jumlah benda ya. Ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Dan yang ketiga, kita sudah mengenal gerak dasar tari. Ada gerak tangan, gerak kepala, dan gerak kaki. Sekarang Putri akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama itu, silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 51. Halaman 73 itu kalian akan melengkapi dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya. Cukup sekian penjelasan dari Putri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.